Halo semuanya, perkenalkan saya Boremen Tamama S dengan NIM C1C023056 dengan dosen pengampu Dr. Wirme Eka Putra SMSI. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembukuan, pencatatan, pemeriksaan dan pendidikan. Pertama saya akan membahas tentang pembukuan dan pencatatan. Pembukuan dan pencatatan. Pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencatat dan mendokumentasikan seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan pajak. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan membantu wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajak yang terhutang dengan benar. Tujuan dari pembukuan dan pencatatan pajak antara lain: yang pertama, memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas usaha. Yang keempat, mempermudah pemeriksaan pajak. Dan kelima, membuktikan kebenaran transaksi. Keenam, mempermudah penentuan kewajiban pajak. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Metode pembukuan dan pencatatan pajak. Yang pertama, pembukuan manual. Metode ini dilakukan dengan menggunakan buku-buku jurnal dan buku besar secara manual. Pencatatan transaksi dilakukan dengan tangan dan proses rekapitulasi dilakukan secara manual pula. Kelebihan dan kekurangan pencatatan pembukuan manual antara lain: kelebihannya adalah lebih murah, lebih mudah dipelajari, serta lebih aman. Kekurangannya lebih memakan waktu transaksi, lebih mudah terjadi kesalahan, serta sulit untuk dianalisis. Yang kedua, pembukuan komputerisasi. Metode ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi. Pencatatan transaksi dilakukan dengan komputer dan proses rekapitulasi dilakukan secara otomatis. Kelebihan dan kekurangan pembukuan komputerisasi adalah: yang pertama, kelebihannya lebih hemat waktu, lebih mudah diakses, lebih mudah dianalisis, serta lebih aman. Kekurangannya adalah lebih mahal, lebih rumit untuk dipelajari, serta beresiko untuk kehilangan data. Sanksi tidak dipenuhinya pembukuan. Yang pertama adalah sanksi tidak menyelenggarakan pembukuan adalah denda sebesar 50 juta rupiah untuk pengusaha yang wajib menyelenggarakan pembukuan. Denda sebesar 10 juta rupiah untuk pengusaha yang wajib menyelenggarakan pencatatan. Yang kedua, memperlihatkan pembukuan atau pencatatan yang tidak benar. Sanksinya adalah denda 100% dari pajak yang terhutang. Yang kedua, denda tambahan 50% dari pajak yang terhutang, khusus untuk pajak penghasilan pasal 29. 3. Tidak memperlihatkan buku catatan dan atau dokumen lainnya yang diminta oleh Dirjen Pajak. Denda sebesar 5 juta rupiah. Pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, keterangan, dan atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Sasaran pemeriksaan pajak. DJP menetapkan beberapa kriteria utama dalam pemilihan wajib pajak sebagai sasaran pemeriksaan pajak, antara lain: riwayat kepatuhan, profil usaha atau pekerjaan, besaran penghasilan, sumber harta, indikasi pelanggaran. Profil wajib pajak sasaran pemeriksaan pajak. A. Wajib pajak yang tidak pernah menyampaikan SPT atau SPT yang disampaikan tidak lengkap atau tidak benar. B. Wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. C. Wajib pajak yang bergerak di bidang usaha atau pekerjaan yang berisiko tinggi untuk tidak patuh. D. Wajib pajak dengan penghasilan besar.
Dan yang E, wajib pajak yang memiliki sumber harta yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan profil penghasilannya. Tujuan dari pemeriksaan pajak. Yang pertama adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan, pemberian NPWP secara jabatan, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP. Wajib pajak mengajukan keberatan, pengumpulan bahan guna menyusun norma perhitungan penghasilan neto. Yang terakhir adalah mencocokkan data dan atau alat keterangan. Prosedur pemeriksaan pajak. Prosedur pemeriksaan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2017 tentang cara pemeriksaan, penagihan pajak, penyegelan, penyitaan, pencegahan penyalahgunaan ketentuan perpajakan, dan pemberian bukti pertimbangan kepada penegak hukum. Ada beberapa tahapan prosedur pemeriksaan pajak, yaitu tahap persiapan, pemilihan sasaran pemeriksaan, penerbitan surat pemberitahuan pemeriksaan. Yang kedua, tahap pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksaan lapangan dan kabinet. Yang ketiga, tahap pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP), penerbitan SPHP, dan penyampaian SPHP. Yang keempat, tahap pasca pemberitahuan hasil pemeriksaan, penyelesaian tunggakan pajak, pengajuan keberatan, dan pengajuan banding. Penyidikan pajak. Definisi dari penyidikan pajak adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh penyidik pajak untuk mencari dan mengumpulkan bukti permulaan yang kuat untuk menetapkan tersangka dan atau menemukan bukti yang diperlukan untuk penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan. Proses penyidikan pajak merupakan langkah terakhir dalam proses penegakan hukum di bidang perpajakan, setelah sebelumnya dilakukan kegiatan pemeriksaan dan penagihan pajak. B. Wewenang penyidik pajak. Wewenang penyidik pajak diatur dalam Pasal 44 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang KUP, dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 10 wewenang penyidik pajak: menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan. 3. Melakukan penyitaan terhadap uang, surat berharga, dan benda lain yang diduga merupakan hasil tindak pidana di bidang perpajakan. 4. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kelima, melakukan pemeriksaan terhadap orang pribadi atau bahan yang diduga sebagai tersangka tindak pidana di bidang perpajakan. 6. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tindak pidana di bidang perpajakan. 7. Melakukan penyitaan terhadap surat-surat dan dokumen lain yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. 8. Melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap tersangka tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ke-9, melakukan permintaan bantuan kepada instansi lain dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Ke-10, melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menyelesaikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Demikianlah presentasi dari saya. Di akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih.